maaf nih, slide-nya agak salah tanggal. Sekarang tanggal 4 Juni 2015, pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur kompleks dengan tema proses menjadi warga yang baik. Suara saya udah jelas kan ya? Udah pada bisa dengar kan? Nah, tema kita hari ini proses menjadi warga negara yang baik. Apa sih arti warga negara yang baik? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita perlu hidup berdampingan dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu contoh atau cerminan menjadi warga yang baik adalah dengan sadar hukum. Apa sih arti kesadaran hukum itu? Nah, bisa dibaca di sini ya. Ini pada bisa baca slide saya nggak? Halo. Oke, bisa ya, alhamdulillah. Ini jadi menjadi warga negara yang baik itu salah satunya kita bisa dilihat dari sejauh mana kita sadar akan hukum. Oke. Nah, kesadaran hukum. Apa sih kesadaran hukum itu? Nah, kesadaran hukum yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau kesadaran akan adanya perilaku yang diatur dengan hukum. Nah, itu kesadaran hukum. Ada yang bisa kasih contoh nggak sih? Salah satu contoh kita itu mentaati peraturan atau mentaati hukum. Ya, selamat malam. Ini Mbak Ratna baru datang nih. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nggak boleh langgar lampu merah. Ya, benar tuh. Itu salah satu aturan hukum berlalu lintas. Ada lagi nih, paling gampangnya itu kita suaranya kadang kecil kadang keras. Aduh, gimana nih? Nah, udah ya. Contoh paling gampang tadi dikasih tahu siapa nih? Mbak Ani ya, tadi ngasih contoh nggak boleh langgar lampu merah. Ya benar. Itu salah satu aturan kita berlalu lintas di jalan raya. Apalagi contoh yang lain? Paling gampang, Mbak di sini pada punya KTP ya? Nah ini nih, bener nih Mbak Rohatun Jana nih punya KTP. Itu salah satu kita mentaati hukum. Itu hukum yang berlaku kalau di Indonesia emang kita punya KTP. Tapi bagaimana kalau kita hidup di luar Indonesia nih kayak sekarang? Berarti kita kan menjadi warga negara internasional ya jadinya ya. Gimana tercerminnya kita sebagai warga negara internasional yang baik? Kalau di Taiwan kita harus punya ARC berarti ya. Mbak pada punya ARC semua kan? Nah, Mbak Ani bilang katanya pakai helm kalau pergi naik motor jarak jauh. Nggak cuma jarak jauh, kalau aturan kan emang jarak dekat, jarak jauh emang harus pakai helm. Ya benar.
Nah, setiap orang merupakan warga negara dunia yang hendaknya dapat beradaptasi dengan tata peraturan pergaulan internasional. Kayak yang saya sebutin tadi, kayak sekarang ini posisinya kita kan berada di luar negara kita berada di lain negara, di Taiwan. Kita juga harus menaati peraturan. Contoh paling gampang, kita harus punya ARC. Sudah pada punya ARC semua kan? Punya paspor. Nah, berarti kita setidaknya kita sudah menjadi warga negara yang baik dengan punya ARC itu tadi ya. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Oh ya, ada yang ingat nggak sih minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat nggak ya? Atau kemarin saya ditinggal tidur nih? Ya, kemarin kita belajar membuat kalimat, macam-macam kalimat. Kita belajar tentang mengklasifikasikan tentang apa ya kemarin? Taiwan ya. Untuk membuat, sebenarnya kemarin tuh mau menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Jadi minggu kemarin kita kita belajar bagaimana cara mengelompokkan ya, mengklasifikasikan. Kemudian kita belajar membuat kalimat, macam-macam kalimat itu ada apa aja gitu ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, itu pasti unsur sebuah kalimat. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai teks prosedur kompleks. Ada yang tahu nggak prosedur itu apa? Gampang nih. Kenapa ya saya suka tanya apa ini prosedur itu apa? Iya penting. Karena kalau kita belajar nggak tahu artinya juga kadang, kalau menurut saya sendiri juga susah ya. Nah, Mbak Jana, aturan. Ada yang bilang prosedur itu aturan. Ada lagi nggak apa tuh prosedur? Mbak Feni jawab cara. Ya, ada aturan, cara. Nah, saya jelasin ya. Apa sih prosedur itu? Paling gampangnya prosedur itu adalah langkah-langkah. Benar, tata cara. Nah, ini atau aturan. Aturan juga bisa, tapi sedikit berbeda ya. Prosedur itu memiliki urutan. Ini nih, saya tulis di sini. Teks prosedur kompleks. Biasanya teks ini tuh berisi langkah-langkah. Karena apa? Arti dari prosedur sendiri itu merupakan langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Ya, atau susunan. Nah, apa sih ciri-cirinya teks prosedur kompleks ini? Nah, teks prosedur ini banyak mengandung perintah. Kata perintah ya. Dan biasanya, nah ini yang membedakan antara aturan dengan prosedur. Pada teks prosedur, langkah-langkah itu merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Berbeda dengan aturan. Contoh ya, prosedur apa ya? Nih, ada prosedur ini menyetrika baju. Prosedur pertama, kalau kita mau nyetrika baju pasti kita harus menancapkan setrika ke listrik pasti. Kalau nggak ada listrik kita nggak bisa nyalain setrika. Setelah kita nyalain setrika, apa yang kita lakukan? Ngatur panasnya nih, diatur sampai cocok baru kita setrika. Nah, itu sebuah langkah-langkah atau prosedur. Sedangkan aturan tadi itu berbeda. Karena apa? Misal nih, kalau langkah-langkah nyetrika saya ganti urutannya. Saya atur dulu panasnya atau saya setrika dulu tanpa menancapkan listrik. Pasti nggak bisa. Sedangkan aturan itu bisa dibolak-balik urutannya. Contoh, aturan berlalu lintas.
Tadi disebutkan ya kita harus pakai helm, nggak boleh melanggar lampu merah. Nah itu kalau kita bolak-balik urutannya nggak masalah, masih tetap bisa berjalan, tujuannya pun terpenuhi, kayak menjaga ketertiban lalu lintas. Walaupun kita urutannya mau pakai helm dulu kayak mau pakai apa ya, mau nggak boleh ngelanggar lampu merah, itu nggak masalah. Tapi kalau kita proses menyetrika tadi, kalau kita nggak nancepin setrikaan ke listrik, pasti nggak bisa nyetrika, nggak panas. Walaupun sejam 2 jam kita nyetrika nggak ada listrik juga nggak bakal ini ya, nggak bakal rapi juga bajunya. Nah itu bedanya prosedur sama aturan. Jadi langkah-langkah itu nggak bisa dirubah, yang pertama ya pertama, kedua kedua, sedangkan aturan bisa dirubah-rubah urutannya. Dan kemudian ciri terakhir itu penggunaan partisipan manusia secara umum, verbal material, verba tingkah laku, dan konjungsi. Ini saya jelasin apa sih partisipan manusia, apa sih verba material, dan apa sih verba tingkah laku dan konjungsi. Nah, saya jelasin dari partisipan manusia secara umum ya. Apa sih maksudnya? Uh, Partisipan manusia secara umum ini kita sebagai manusia terlibat nih di dalam prosedur itu. Seperti tadi prosedur bagaimana caranya menyetrika. Pertama kita tancapkan listrik. Siapa yang menancapkan listrik? Tentunya kita sebagai manusia. Ada keterlibatan kita. Kita melakukan, intinya kita melakukan. Itu partisipan manusia secara umum. Terus ada verba material. Apa tuh verba material? Nah ini, verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya kita yang menancapkan setrika ke listrik. Ayo bahasanya ya. Ini menancapkan peralatan setrika ke listrik. Nah, itu verba material sebagai tindakan kita. Buat Mbak Sukamti nih katanya masih di luar, nggak apa-apa Mbak, nanti kan bisa kan direkam, nanti bisa lihat linknya kalau nggak bisa mengikuti kelas ini. Terus apa lagi nih, verba tingkah laku. Verba tingkah laku ini mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal. Verba deh. Ya ini kayak tadi saya jelaskan ya, kayak kita menancapkan itu melakukan. Terus yang terakhir itu konjungsi temporal. Konjungsi ini kata yang menghubungkan. Atau kata yang mengacu pada urutan waktu dan sebagai kata yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain. Itu konjungsi. Nah ini nih banyak nih. Pada minggu kemarin kan sudah saya jelasin ya gimana caranya membuat suatu kalimat. Saya kasih satu kata, gimana caranya Waalaikumsalam, gimana caranya membuat dari kata-kata menjadi suatu kalimat. Kemarin juga saya jelasin banyaknya macam-macam kalimat itu apa aja, mulai yang dari yang paling sederhana yang berisi subjek, predikat, objek, sampai yang paling lengkap berisi subjek, predikat, objek, pelengkap, sama keterangan. Nah, sekarang saya jelasin tentang macam-macam konjungsi, macam-macam penghubung. Nah, ini
Ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 13 macam konjungsi. Ini konjungsi ini akan sangat bermanfaat buat kita ketika kita membuat suatu teks, karena kan teks ini berawal dari kita punya ide biasanya kan cuman kata-kata, kayak minggu kemarin saya punya ide Taiwan, terus bagaimana mengembangkannya, kita ngembangin bikin kalimat. Nah, dari kalimat untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain pasti kita membutuhkan suatu kata penghubung atau konjungsi. Ini banyak nih macamnya, ada 13 di sini, mulai dari konjungsi waktu sampai konjungsi penyimpulan. Nah, apa sih contohnya konjungsi waktu? Sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu contohnya. Karena kayak sesudah jelas kan ya, waktu, sebelum, kayak prosedur. Sesudah ini, sebelum, setelah, lalu. Nah, kemudian ada konjungsi gabungan, dan, serta, dengan. Terus ada konjungsi pertentangan. Misal kita membuat suatu kalimat A, tapi kita menentang. Jadi untuk menghubungkan satu kalimat A dengan kalimat B yang saling bertentangan kalimatnya, kita menggunakan konjungsi pertentangan. Tetapi, akan tetapi, namun, melainkan. Saya kasih contoh ya kalimat penggunaan kata tetapi nih. Apa tadi? Konjungsi pertentangan. Nah, secara umum penggunaan konjungsi itu digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ingat ya. Jadi biasanya terdapat lebih dari satu kalimat. Jadi kita punya 2 kalimat. Tadi saya mau menjelaskan konjungsi pertentangan. Jadi kita punya 2 kalimat yang isinya saling bertentangan. Contoh. Apa ya? Ada yang mau kasih contoh? Bikin kalimat aja deh, bebas. Tetapi enggak, maksudnya satu kalimat bebas aja. Nanti kita gabungin, kita coba aplikasikan penggunaan konjungsinya. Bikin satu kalimat, terserah mau kalimat sederhana boleh, kalimat yang lengkap boleh. Nah, ini nih, Mbak Ririt nih punya kalimat. Saya tulis ya di sini ya. Kalimat saya dibantu sama Mbak Ririt nih. Kalimatnya, hari bunga pergi makan malam dengan keluarganya. Ini hari bunga nih apa nih? Ini hari bunga ini satu nama atau apa? Oh, wah, banyak nih yang bikin kalimat nih. Nah, ini ya. Aduh, banyak banget nih. Saya pilih satu aja ya. Ada yang bilang, mana nih? Cuaca hari ini sangat panas. Boleh. Ada yang bilang, saya sedang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan senang hati. Alhamdulillah. Bulan Juli hari Lebaran. Iya. Ini nih, saya ambil contoh yang pertama aja nih. Apa tadi ya? Hari bunga pergi makan malam dengan
keluarganya. Ini saya benahi ya, biar lebih gampang diidentifikasi. Saya ganti jadi Bunga pergi makan malam dengan keluarganya. Nah, di sini subjeknya Bunga. Bunga ini saya anggap nama ya. Ada yang namanya Mbak Bunga. Bunga Mawar. Bunga pergi. Pergi ini sebagai predikat, makan malam sebagai objeknya, dan keluarganya sebagai pelengkap ya. Jelas ya. Saya punya kalimat nih. Ini kalimat pertama. Terus saya butuh kalimat kedua. Karena kata konjungsi itu kata yang menghubungkan dua kalimat. At least dua kalimat. Setidaknya dua kalimat. Wah, ini udah pada pinter nih. Saya langsung dikasih contoh yang pakai tetapi. Saya sudah lelah tetapi masih ingin belajar. Bagus. Ini Mbak Ratna. Mbak Devina tadi apa nih? Ya, memang iya, memang kita sepikiran mengerjakan tugas kelompok, tetapi dia tak sependapat dengan kita. Ya. Pagi ini saya dengan ibu saya memasak bersama. Oh, ini kalimat ya. Saya jelasin yang ini dulu deh, biar saya punya kalimat kedua, Bunga pergi makan malam dengan keluarganya. Saya bikin kalimat ya yang kedua. Ayahnya yang Nah, ini kalimat saya sederhana nih. Ayahnya tidak bisa ikut. Nah, ini kalau kita membuat suatu teks merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang memiliki satu makna tertentu ya. Ingat ya, apa itu kata, apa itu kalimat, apa itu teks. Jadi yang komponen paling kecil adalah kata. Ketika kita bisa membuat mengembangkan kata menjadi kalimat, mengembangkan kalimat menjadi teks. Nah, ini kalimat. Kalimat pertama yang kita punya tadi, Bunga pergi makan malam dengan keluarganya. Titiknya lupa. Nah, kemudian saya punya kalimat kedua, kalimat yang sederhana. Ayahnya tidak bisa ikut. Titik. Nah, ini fungsinya. Jadi kalimat pertama dan kalimat kedua ini kan saling bertentangan ya. Bunga pergi makan malam dengan keluarganya. Ayahnya kan termasuk keluarganya. Namun di kalimat kedua, ayahnya tidak bisa ikut. Nah, di sini nih fungsinya tetapi. Tadi contohnya tetapi, akan tetapi, namun, melainkan, sedangkan. Nah, ini satu kelompok konjungsi pertentangan. Jadi kalau kita membuat satu kalimat dari dua kalimat ini, jadi Bunga pergi makan malam dengan keluarganya, tetapi ayahnya tidak bisa ikut. Nah, saling bertentangan kan antara satu kalimat dengan kalimat yang kedua. Di situ kita menggunakan tetapi. Tapi udah pada pinter bikin kalimat nih ya. Tadi saya minta, ini udah dikasih contoh yang langsung tetapi. Nah, ada yang bilang, aku suka dengan sepatu itu, tetapi aku belum ada duit untuk membelinya. Iya, benar. Benar. Ketika saya, ini kan bertentangan. Saya suka dengan sepatu itu. Terus, tapi saya nggak punya uang untuk membelinya. Nah, ini bertentangan nih. Kasian juga sih ya.
Terus setelah itu kita ke konjungsi pilihan atau terus ada lagi konjungsi penegasan, konjungsi pembatasan, konjungsi tujuan, persyaratan, perincian, penjelasan, sebab akibat, perbandingan, dan konjungsi penyimpulan. Kayaknya udah pada pinter nih. Atau ada yang apa ya? Kecuali ada nggak dari konjungsi ini yang aduh bu saya nggak kepanggil bu, aduh mis saya nggak suka nggak tahu nih kata ini, nanti saya kasih contoh deh. Sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Udah sering ya dengar ya, udah sering pakai juga kayaknya. Dan, serta, dengan. Sudah juga. Apa ya yang nggak umum ya? Kecuali, agar, supaya, kalau, jika, jikalau. Bahwa ini untuk menjelaskan ya. Terus konjungsi sebab akibat, karena, sehingga. Konjungsi perbandingan bagai, seperti, ibarat, serupa. Atau konjungsi ini penyimpulan, oleh sebab itu. Ada yang mau ditanyakan tentang konjungsi? Nggak ada ya, saya lanjut ya. Ini ada teks nih. Ini teks saya ambil dari buku kita. Ini salah satu contoh teks prosedur. Nah, ini judulnya apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang. Ada yang punya pengalaman kena tilang nggak di Indonesia? Kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah ya. Wah, ada yang sering tuh. Berarti lebih tahu nih gimana prosedurnya kalau kena tilang nih. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai teks prosedur ini kita langsung langsung terjun ke teksnya aja, nanti kita analisa apa sih sebenarnya isinya dari teks prosedur itu, apa sih ciri-cirinya gitu. Tadi di awal sudah saya jelasin secara umum sih ciri-cirinya seperti apa gitu, tapi kalau ada teksnya kan lebih enak nih, lebih tahu penggunaannya. Ini salah satu contoh teks prosedur kompleks. Kira-kira ada yang bisa bacain gak ya? Atau saya aja nih? Atau dibaca sendiri-sendiri? Mbak Devina nih mau bacain. Saya open mic ya. Sip, biar gak ngantuk. Ayo Mbak. Ya, Mbak Devina. Selamat malam. Ini teman-temannya bisa dengar nggak ya? Kenapa? Oke, oke. Oke, yuk dibaca yuk. Mm-mm.
terima kasih Mbak Devina. Ada yang mau baca lagi selain Mbak Devina? Ini kita masih banyak nih. Oke, Mbak Ani. 3 paragraf ya, nggak apa-apa ya Mbak Ani. Gantian nih, ada Mbak Riri juga mau. Tunggu. Ya, ada satu lagi. Ayo Mbak Ani. Kedua dulu Mbak. Mbak Ani kedua dulu. Iya bisa jelas suaranya. Iya, enak banget kok suaranya. Oke, terima kasih Mbak Ani. Siapa lagi nih yang mau nih? Mbak Ririt. Kita tunggu ya. Kok nggak bisa ya? Kita tunggu sebentar ya, ini saya coba untuk aktifin. Oh, ada nih Mbak Feni dulu. Ya, Mbak Feni. Selamat malam. Yuk, yang ketiga nih, ketiga. Iya. Iya, Mbak Feni. Yang ketiga. Mbak Feni yang ketiga. Iya. Tadi sebenarnya yang ketiga nih. Oh iya, nggak apa-apa. Mau baca lagi? Oke. Boleh banget, boleh banget. Oke. Yap. Ya, terima kasih Mbak Feni. Oke, ada lagi yang mau baca? Biar nggak ngantuk nih, ada 2 lagi, saya punya 2 paragraf lagi. Oh ya, Mbak Riri tadi, Mbak Riri. Oke. Setelah Mbak Riri ada lagi yang mau baca nggak? Senang ya kalau belajar gitu kita saling ini. Senang banget nih ngajarin mbak-mbaknya, pada semangat semua. Padahal udah malam ya, udah pada capek. Mbak Riri, saya kok nggak bisa ngaktifin mikrofonnya ya?
Kenapa nih? Ada yang bilang Mbak Ratna, halo, suara saya. Ini saya lagi coba ngaktifin mikrofonnya Mbak Ririt ya, dari tadi nggak bisa. Atau ada yang lain selain Mbak Ririt, ada yang mau bacain nggak? Bantuin saya bacain nih buat teman-temannya. Oh, ini Mbak Bunga. Mbak Ririt ini saya proses nunggu ini ya. Dari tadi open mikrofonnya nggak bisa-bisa nih. Atau internet saya ya yang ini ya, yang nggak begitu bagus ya. Oh, ini Mbak Bunga udah bisa. Mbak Ririt, ini ya setelah Mbak Bunga ya, saya coba lagi untuk open mikrofon. Mbak Bunga dulu nih. Iya, iya. Sampai Oke. Sekarang udah free. Iya, sekarang keempat. Oke. Ya, sudah. Atau mau lagi nih, banyak nih. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Bunga. Mbak Dirit, maaf ya. Dari tadi nggak bisa-bisa nih. Saya open mic-nya. Mungkin lain kali bisa bantu saya nanti. Ya, kita bahas ya teks ini dari awal. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Tadi udah saya tanyain ya, pernah gak kena tilang nih di Indonesia nih? Karena kayaknya udah hal biasa ya di Indonesia ya orang kena tilang. Jadi ada yang jawab udah sering. Kalau saya sendiri, alhamdulillahnya belum pernah, alhamdulillah. Jadi agak kurang tahu nih gimana prosedurnya kalau kena tilang. Nah, kita sambil baca teks ini biar ngerti juga, kayak orang seperti saya kan yang nggak pernah kena tilang nih, nggak tahu gimana nih kalau kena tilang. Ini saya juga baru tahu setelah baca teks ini nih. Yuk kita bahas yuk. Di Indonesia banyak pengendara kendaraan bermotor nih. Nah,
kenapa sih nah ini banyak nih, kenapa sih pertanyaan pertama nih, kenapa sih kita sampai kena tilang? Nah pasti kalau kita kena tilang itu menurut polisinya, enggak ya, berarti kita ada yang sesuatu yang kita langgar. Contohnya kalau kita berlalu lintas berarti kita melanggar aturan lalu lintas, kayak nyerobot lampu merah. Tapi nyerobot lampu merah itu bahaya banget gak sih? Kalau menurut saya bahaya banget. Nanti kalau saya nyerobot lampu merah terus ada mobil yang dari arah yang ini ya, yang arah di sampingnya, kan bahaya banget ya. Atau banyak juga yang kena tilang gara-gara ngelanggar lampu merah ya. Mungkin. Itu. Nah, terus atau yang paling sering itu nggak pakai helm ya. Nggak pakai helm, nggak punya SIM. Kalau nggak punya SIM biasanya ini nih, pelajar, anak SMP, anak SMA ya, kalau di Indonesia tuh udah, kalau anak SMA sih mungkin mereka udah punya SIM ya, karena kan umurnya udah lebih dari 17 tahun ya anak SMA. Tapi kalau anak SMP nih, yang kalau kadang saya kalau lihat juga, aduh ini anak-anak nggak punya SIM tapi udah pakai motor nih, nah ditilang. Nah sebenarnya juga apa ya, kalau kalau nggak tahu nih, kalau menurut saya ya, kalau di negara kita tuh kurang kesadaran ya, kayak yang saya sebutin tadi, kayak contoh nih, anak SMP udah bawa motor. Sebenarnya kan itu bukan masalah saya memandang karena dulu saya nggak bawa motor, enggak, tapi karena sebenarnya kan keselamatan. Belum lagi kalau anak SMP itu kan masih kecil ya, masih masih apa ya, jiwanya masih jiwa labil gitu, masih suka yang ya kayak tadi, banyak aturan. Pasti mereka juga nggak begitu paham tentang aturan. Pakai helm lah, tadi ada yang nyebutin, iya waktu saya SMP dulu gak bawa helm. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau kita kena tilang pasti ada sesuatu hal yang kita langgar. Tapi pernah nggak sih ada yang tahu kalau kok saya tiba-tiba ditilang nih, jangan-jangan polisinya mau cari uang? Pernah dengar nggak ya kayak gitu ya? Saya dulu sering loh dengar kayak gitu. Iya nih kena tilang. Kayaknya pak polisinya lagi butuh uang. Tapi ya nggak boleh suzon. Mungkin emang kita ada yang melanggar. Tapi pengalaman saya yang berkendara, soalnya saya lengkap, spionnya 2. Iya ya. Kalau spion 1 pasti kena tilang nggak sih? Atau di beberapa kota aja ya? Kalau dulu saya di Surabaya, spion 1 pasti kena tilang nih. Dan untungnya kalau lengkap, punya SIM, STNK bawa, spion lengkap, nggak nyalahin aturan, nggak ngelanggar, pasti nggak kena tilang juga sih. Itu yang paling aman. Kita mentaatin peraturan, jadi warga negara yang baik. Nah ini nih, oke, gimana sih terus? Namanya juga manusia ya, kadang kalau kita khilaf atau buru-buru lupa bawa helm, terus kita kena tilang. Nah kita juga harus tahu prosedurnya yang bener yang gimana. Jangan asal kasih, ini pak 50.000 udah ya, saya buru-buru. Jangan, nggak baik. Kita harus jadi warga negara yang baik. Karena banyak ya kejadian kayak gitu. Karena dulu waktu saya sekolah tuh banyak kejadian, teman-teman saya ceritanya kayak gitu. Kasih uang ini udah selesai. Tapi nggak seperti itu. Kita harus jadi warga negara yang baik nih. Ini ada aturan yang pertama nih ya, kalau kita prosedur kalau kita kena tilang. Pertama, kenali si petugas. Ini nih penting nih. Kadang kita kalau udah kena tilang udah ini ya, udah apa ya, udah kayak grogi duluan nih, takut. Jadi iya aja, padahal enggak, padahal aturannya kita tuh harus kenalin petugas. Jangan-jangan petugas ini abal-abal nih. Nah kita harus tahu namanya, at least kita harus tahu nama sama pangkatnya. Ini untuk menghindari juga, jangan-jangan orang saya udah lengkap pak, SIM punya, STNK punya. Nah ini kita juga harus tahu pentingnya untuk mengenali polisi. Di sini nama dan pangkatnya, jangan-jangan kita kena tipu nih atau diperas. Terus
Nah, jangan pernah berhenti ketika ada orang berpakaian preman mengaku sebagai polisi. Jangan-jangan mereka begal nih. Bahaya, jangan pernah. Karena kalau polisi yang mau menilang kita pasti mereka dalam keadaan bertugas. Orang yang dalam keadaan bertugas pasti mereka pakai seragam polisi lengkap ya, ada nama, ada pangkat, tadi itu wajib kita tahu. Ini prosedur pertama. Ini saya baru tahu nih kalau kita harus mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Soalnya kalau menurut teman-teman saya nih ya udah pakai uang tadi aja. Saya nggak tahu, ini baru tahu nih kalau ternyata mereka Pak Polisi ini berkewajiban menunjukkan tanda pengenal. Jadi nanti kalau mbak-mbaknya pulang ke Indonesia udah punya kendaraan terus berkendara kena tilang, jangan lupa untuk mengenali nama sama pangkatnya ya. Kalau mereka marah, mbak-mbak bisa bilang, enggak Pak, ini udah kewajiban Bapak, karena kewajiban Bapak sebagai polisi menunjukkan tanda pengenal gitu ya. Bisa jawab ya, berarti ya udah tahu karena prosedurnya seperti itu. Terus langkah kedua, ini pahami kesalahan Anda. Ini biasanya yang kena tilang sadar nggak ya kesalahannya apa gitu, atau enggak Pak, saya nggak ada salah kok, kenapa kena tilang. Karena pengalaman ya, dulu waktu beberapa tahun, kalau di tempat saya itu ini lampu kalau naik motor lampunya harus nyala. Nah itu waktu tahun berapa ya, itu aturan baru. Orang tua saya belum tahu kalau ada aturan lampu harus dinyalakan waktu siang hari gitu. Terus kenalah itu diberhentikan sama pak polisinya gitu. Pasti kan tanya, Pak salah saya apa? Spion lengkap, saya punya SIM, bawa SIM, kadang punya SIM nggak dibawa juga kan, itu juga udah melanggar ya. Saya bawa SIM, STNK lengkap. Terus kenapa? Ternyata itu tadi lampunya nggak nyala gitu. Nah, orang tua saya kan ngomong, loh saya nggak tahu nih, kan itu aturan baru gini-gini. Ternyata Pak polisnya baik, dia menjelaskan oh ternyata ini aturan baru Pak, jadi walaupun siang hari lampu harus nyala gitu. Oh, dan untungnya waktu itu cuman dikasih peringatan aja ya, karena emang benar-benar nggak tahu kalau itu aturan baru ya, kalau harus dinyalakan waktu siang hari gitu. Nah itu, jadi pahami dulu kesalahannya. Ini penting, ini berkaitan dengan denda kalau nggak salah ya. Jadi biasanya berbeda, ada yang kalau nggak bawa SIM nanti itu kena berapa dendanya, gitu nggak ya? Atau ada yang punya pengalaman nih, apa nih? Nah ini intinya, pahami kesalahan. Kalau nggak tahu tanya, salah saya apa Pak gitu ya, dan dendanya berapa. Nih ternyata polisi juga harus menjelaskan kesalahan. Kalau pernah nggak ya Pak polisi nggak jelasin kesalahan gitu? Mana nih mbak-mbak yang pernah kena tilang? Nah ya Mbak Ririt nih, gimana dulu? Diceritain nggak sama Pak polisinya salahnya apa, atau langsung, atau jangan-jangan Mbak Ririt juga yang ini, yang kena ini nih, uang damai, masih ada nggak ya sekarang ya? Sepertinya masih kayaknya. Tapi nggak boleh sebut nih. Nah dulu ditanya nggak Mbak Ririt, Mbak salahnya di sini, di sini, di sini, atau gimana tuh? Ah, dimintain SKCK? Ngapain dimintain SKCK? SKCK ini surat keluarga bukan ya? SKCK atau STNK nih? Oh STNK ya, karena nggak ada hubungannya ya sama SKCK ya.
Ada yang bilang tapi kebanyakan Mbak Ratna nih, tapi kebanyakan polisi dikasih uang udah beres. Aduh, gimana ya, tapi kita harus mencoba nih jadi warga negara yang baik. Tapi kalau jadi warga negara yang baik kayaknya nggak kena tilang deh ya, karena udah mentaati peraturan. Tapi ya balik lagi, kita namanya manusia kadang hilaf atau buru-buru atau lupa. Yang paling ini kan lupa, manusia tuh udah tempatnya lupa. Kalau lupa bawa SIM, terus waktu lagi apes-apesnya kena polisi, ya udah kena tilang. Nah, jangan ini ya, jangan, ya dilema juga sih sebenarnya kalau udah saya nggak mau. Ini aja kita ikutin prosedur sebagai warga negara yang baik ya. Jadi kita harus tanya nih, kesalahan saya apa pak gitu, dendanya berapa, karena mereka juga punya kewajiban untuk menjelaskan kesalahan kita. Ada Mbak Karisma bilang kalau ditangkap polisi nangis malah disuruh pulang. Ini boleh dipraktekin nih. Jangan-jangan. Saya ngajarin yang enggak jadinya. Enggak. Terus ini prosedur ketiga. Tadi pertama apa ya? Pertama kita harus mengenali polisinya. Jangan-jangan ini polisi abal-abal nih, cuman meras kita. Jangan. Kita harus mengenali polisinya. At least tahu nama Pak polisi yang menilang kita. Kalau pangkat itu emang susah dikenali ya. Kalau sebagai saya nih orang awam, nggak tahu pangkat-pangkatan, paling taunya apa ya? Bintang-bintang yang ada di pundak ya, itu juga nggak begitu tahu bintang satu ini namanya apa. Paling nama ini yang paling penting ya, nama Pak polisinya. Kedua, tanyain kesalahannya, salah saya apa pak gitu ya, karena kesalahan ini nanti berhubungan dengan besarnya denda. Terus ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Ini pengendara sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut benar atau tidak. Nah, ini ya, ini ada pernah ada nggak ya polisi mengada-ada? Enggak lah kayaknya ya. Ini contohnya di sini kan, jika polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri, ternyata Anda belok ke kiri, berarti ya emang menyalahi peraturan. Tapi pastikan dulu emang ada nggak rambu-rambu untuk melarang belok ke kiri gitu ya. Kalau di Indonesia dulu yang sering apa ya? Oh, ini dilarang untuk putar balik. Pada tahu nggak? Kalau yang rambu yang putar balik dicoret itu biasanya banyak tuh yang melanggar. Karena mungkin putar balik ini banyak banget nih kan, udah ada rambu yang udah pada tahu ya, rambu yang putar balik dicoret itu intinya kita nggak boleh putar balik di situ. Tapi saya sering banget nih ngelihat orang yang masih putar balik di bawah rambu itu tuh, banyak banget. Nah itu kita juga mastiin. Nah ini Mbak Ani kasih contoh nih, pernah ada anggota DPR yang langgar, ya yang tertera gambar dilarang. Saya juga pernah lihat nih, dan dia ngotot nih. Nah itu salah satu contoh warga negara yang tidak baik ya, karena dia sudah polisnya sudah ngasih tahu kalau menurut yang sepengetahuan saya ya, dia udah dijelasin salahnya apa, rambunya sudah jelas, tapi si bapaknya nih yang itu tadi yang marah-marah malah nggak terima. Sebenarnya ada prosedur juga, kalau kita sudah kena didakwa dengan melanggar ini, kita nggak terima, ada prosesnya juga nanti. Itu nanti berhubungan dengan yang surat tilang ya. Udah pada tahu nggak kalau surat tilang itu ada dua, ada biru sama merah gitu. Nah terus keempat nih, kalau kita sudah tahu, pastikan benar nggak sih saya melanggar aturan. Nanti saya ditilang, diberhentikan sama Pak Polisi, terus Pak Polisi bilang, kamu melanggar lampu merah,
Loh, mana pak, orang nggak ada lampu merah kan, malah lucu tuh. Nah, terus keempat, jangan pernah serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Ternyata Pak polisi atau Bu polisi ini tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK nih ya. Saya baru tahu juga nih. Ini saya baru tahu, atau babanya udah pada tahu ya kalau ternyata Pak polisi nggak berhak menyita STNK kita. Yang berhak itu cuman SIM, surat izin mengemudi ya, yang ditahan. Oh ini katanya Mbak Nip, STNK juga diambil juga ya kalau yang kena tilang itu. Oh, oh gitu. Jadi STNK juga disita ya sama polisinya. Nah ini nih, dari teks ini kita tahu ternyata STNK tidak berhak untuk disita ya. Yang berhak disita adalah cuman SIM. Nih, nah ini kalau nanti nih ya mau bawa pulang ke Indonesia, terus nggak tahu mungkin atau kenapa kena tilang, bisa milih. Jangan mau kalau Pak polisnya minta STNK, kita bisa menawarkan SIM aja. SIM. Jadi Bapak bisa ngomong nanti kalau kena tilang bisa ngomong ke Pak polisinya, karena di dalam aturannya polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK ya. Ya, udah pada ingat ya. Pokoknya jangan mau kalau disita STNK-nya. Kasih aja SIM. Terus nah, kelima nih. Ini yang tadi nih. Kita nerima tuduhan atau menolak. Tapi kalau menolak tuduhan juga jangan marah-marah ya. Nggak sopan. Kan Pak polisi juga mereka juga melaksanakan tugasnya juga kan, menertibkan lalu lintas. Kalau emang kita ngelanggar terus kita nggak menerima ya jangan marah-marah lah. Banyak kejadian tadi udah, siapa yang ngasih contoh ya yang marah-marah gitu. Banyak kejadian yang emang karena dia merasa punya kekuasaan nih, karena dia merasa punya pangkat yang lebih tinggi dari polisi, terus ngerasa marah-marah atau nggak terima. Ya sebagai warga negara yang baik tadi, kita nggak boleh ya kayak gitu, tetap sopan. Kalau mau menolak ya yang sopan, kalau mau menerima ya menurut saya lebih baik, karena kalau kita menolak kan nanti prosedurnya lebih panjang lagi tuh ya di sini kalau di teks ini ya. Nah, kita bisa menerima atau menolak. Ini nih yang, atau udah pada tahu nih ya, atau saya sendiri aja yang nggak tahu kalau kita bisa menolak atau menerima. Oh ini, kalau kita menerima tuduhan, kita langsung bayar denda ke bank. Sedangkan SIM kita tadi yang disita ya, setelah kita bayar ke bank, kita nunjukin bukti pembayaran di bank, baru SIM-nya dibalikin. Tapi kalau kita menolak, apa tadi? Nah ini, kalau kita menolak, kita harus mengatakan dengan sopan, kenapa kok menolak. Terus nanti dikasih bukti. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kita nerima kita dikasih slip warna biru, yang intinya kita harus bayar uang denda. Tapi ketika kita nolak, nggak terima kalau kita dituduh melanggar, kita dikasih slip merah. Kalau slip merah lebih panjang prosedurnya karena harus mengikuti sidang. Nah, sidang ini memerlukan waktu 5 atau 12 hari. Nah, 5 sampai 12 hari ini lama banget loh ya, apalagi kalau kita kerja nih. Udah nggak ini, kalau emang kita bener-bener yang oh ya nih saya emang salah, ya udah terima aja, emang udah resiko ya, mending dibayar, udah urusan selesai.
Tapi kalau mau nolak ya ya nggak apa-apa, emang kita berhak untuk menolak, berhak untuk membela diri kalau kita ngerasa benar. Tapi ya itu resikonya, kita harus mengikuti prosedur yang selanjutnya. Oh ini nih, Mbak Bunga bilang polisinya minta uang dendanya itu biasanya minta minta di tempat gitu, ditilang langsung minta bayar di situ. Oh, nah ini nih, dipakai surat tanda bayar. Tapi biasanya kalau bayar di tempat itu dendanya sama sama yang tercantum gak sih, sama yang di aturan? Ah ini nih, satu lagi nih, kita banyak nih yang saya ini, kita ini seringkali nggak tahu. Misal nih, kalau saya nggak bawa helm, sebenarnya dendanya berapa sih gitu ya. Kalau kita ngelanggar lampu merah, dendanya berapa sih? Nah itu tuh, itu yang kita kayaknya harus cari informasi tentang itu ya. Nah ini, Mbak Ani bilang kalau nggak pakai helm 50.000. Nah ini saya juga kurang tahu berapa nih denda-dendanya. Mungkin nanti nanti kita, kalau 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 mbak-mbaknya lagi free nih ya, kalau lagi free kan kita lagi juga, mumpung di Taiwan kan nggak berkendara di Indonesia, kita bisa cari informasi nih tentang kalau pelanggaran ini dendanya berapa, ini dendanya berapa gitu, biar kita tahu, biar nggak dibohongin nih sama sama pak polisinya. At least kalau kita disuruh bayar di tempat, kita tahu harus bayar berapa. Kalau misalnya pak polisinya minta lebih dari aturan, kita bisa ngomong, oh pak, enggak pak, saya tahu pak, ini aturannya kalau saya nggak pakai helm saya cuman bayar segini. Nah pinter tuh, warga negara yang baik, smart. Apa nih? Oh iya ya, banyak kejadian yang kalau nggak bawa uang STNK dibawa polisi gitu ya. Oh iya Mbak Ani, ini nih pentingnya, dari teks ini kan kita udah tahu ya gimana prosedurnya. Kalaupun kita nggak bawa uang buat bayar denda, kita bisa cuman ngasih SIM, jangan mau STNK-nya disita. Ingat ya Mbak Ani ya, kalau nanti Pak polisinya minta STNK, jangan mau. Mbak Ani bisa bilang, Pak, di prosedurnya Bapak nggak boleh ngambil STNK saya, Bapak boleh ngambil SIM saya gitu. Nggak apa-apa lah ngomong ngomong ke Pak polisinya, asal sopan ya, sopan. Karena Pak, saya prosedurnya kan ini Pak, prosedurnya kan Bapak nggak boleh nyita nyita. Nggak apa-apa, jangan takut kan, emang jadi warga negara yang baik. Itu tadi intinya, kita harus tahu nih, harus tahu prosedurnya gimana. Kayak tadi kan saya nggak pernah, alhamdulillah nggak, belum pernah kena tilang, jangan belum ya, nggak pernah kena tilang ya. Jadi baru dari teks ini nih saya tahu, ini nih, baru dari teks ini saya tahu gimana prosedurnya kena tilang. Dan dari mbak-mbaknya juga saya baru tahu ternyata kena tilang itu ribet ya, kayak gitu, ada yang bayar di tempat. Nah setelah kita belajar ini nih, belajar tentang teks ini, kita tahu nanti prosedurnya gimana kalau kita kena tilang. Misalnya bapaknya minta, udah STNK-nya saya ambil, mbaknya bisa bilang, Bapak, menurut prosedur yang saya ketahui, Bapak nggak boleh menyita STNK saya, kecuali Bapak menuduh menuduh kendaraan saya ini hasil tindak pidana. Jadi saya menawarkan Bapak menyita SIM saja gitu ya. Bisa ngomong kayak gitu ya. Jangan takut. Karena kalau kita emang benar ya, ya nggak, jangan takut, emang ada aturannya kan, kalau polisi tadi dilarang menyita kendaraan atau STNK. Itu tadi prosedur keberapa ya? Ini prosedur keempat. Jangan serahkan kendaraan atau STNK. Jangan. SIM aja SIM. Itu kalau kita misal nggak punya uang.
Soalnya biasanya setelah kita ngasih SIM, dikasih sama Pak polisinya itu slip yang tadi ya, slip biru atau merah. Kalau biru ya ya udah kita bayar ke bank. Biasanya lewat ATM bisa nih katanya. Kalau SIM atau STNK yang lebih penting yang mana? Dalam hal apa dulu nih? Kalau STNK kan surat tanda kendaraan bermotor nih penting. Kalau Mbak Mbak Ani nggak ada yang tanya ya, saya lupa. Mbak Ani tanya kalau SIM atau STNK yang lebih penting yang mana gitu. Tergantung penggunanya. Kalau STNK kan surat tanda kendaraan bermotor. Misal kalau Mbak ini naik motor terus nggak bawa STNK, jangan marah kalau Pak polisnya nuduh jangan-jangan ini curian ya. Soalnya kan Mbak nggak bisa nunjukin bukti kepemilikan. Kan STNK ini intinya bukti kepemilikan kendaraan kita ya. Kalau SIM itu surat izin mengemudi. Kalau kita bisa mengemudi, berhak mengemudi atau enggak gitu. Jadi tahu ya perbedaannya STNK sama SIM ya. Sama-sama penting. Cuman kalau STNK ini ya tanda. Nanti takutnya nanti kita dituduh ini kendaraannya siapa, nggak bisa nunjukin karena STNK kan surat kepemilikan intinya ya. Ya kalau kena tilang bisa ngomong, Pak menurut prosedur Bapak nggak boleh menyita STNK, Bapak cuman boleh nyita SIM, bisa ngomong kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus banyak kejadian juga nih ya kalau 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 setelah ditilang kita dikasih slip merah gitu. Padahal kita nggak menolak. Nah itu kita juga bisa ngomong. Karena dari cerita teman-teman saya juga banyak ya yang kejadian dia ditilang tiba-tiba kena slip merah gitu. Padahal kalau kena slip merah kan prosedurnya lebih panjang lagi ya, kayak yang di teks ini di yang prosedur kelima tadi. Kalau kita dapat slip merah itu kita harus ikut sidang yang waktunya 5 sampai 12 hari. Lebih banyak lagi nih biayanya kalau menurut saya. Nah, kalau Mbak nanti kena tilang tiba-tiba dikasih slip warna merah, ingat ya, loh Pak, saya kok kenapa dikasih slip warna merah? Saya kan nggak nolak. Bapak ngomong saya melanggar lalu lintas, iya saya iyain. Saya tanya, saya apa Pak? Ini nggak pakai helm, saya iya. Saya kan nggak menolak tuduhan. Kenapa tiba-tiba dikasih slip merah gitu? Saya mau minta slip biru gitu. Bapak bisa ngomong ke Pak polisinya. Sekarang jangan pernah takut karena Bapak sudah tahu nih ya, sudah tahu prosedurnya. Kalau kena tilang kayak gimana, jangan takut, nggak apa-apa. Karena emang udah ada aturannya seperti itu. Cuman kita orang awam aja yang emang belum tahu ternyata ada aturan seperti itu. Dan kadang Pak polisnya juga malas ogah-ogahan kan, kadang menjelaskan. Padahal itu udah tugasnya mereka untuk membimbing kita sebagai warga negara nih, ngasih tahu, menjelaskan gimana sih kalau salahnya gimana. Oh ya saya kasih slip merah atau biru gitu ya. Intinya kayak gitu. Sebenarnya tadi kalau menurut saya ini ya, informasi yang denda-denda itu tadi itu penting tuh. Sebenarnya kalau kita nggak pakai helm itu kena denda berapa gitu ya. Terus kalau kita spionnya cuma satu kena denda berapa, itu menurut saya penting. Karena nanti kalau kejadian ya udah bayar di tempat aja, kita tahu berapa bayarnya itu. Ya mungkin nanti lah di luar pelajaran ini kita bisa sharing-sharing atau kita bisa nanti cari info di internet berapa sih list biayanya gitu ya. Oke. Oh ini udah tugas. Oke, dari teks ini kita kan tadi membahas tentang isinya ya, menganalisa isinya tentang gimana sih kena tilang, prosedurnya gitu. Sekarang kita analisa mengenai strukturnya, mengenai kenapa ini disebut teks prosedur. Ada yang tahu nggak kenapa ini disebut teks prosedur? Sudah jelas banget kok ciri-cirinya kenapa teks ini disebut teks prosedur. Teks prosedur tadi saya jelaskan adalah teks langkah-langkah. Nah, ciri yang paling gampang karena di dalam teks ini ada kata pertama, kedua,
ketiga, keempat, kelima. Nah, dari kata-kata pertama, kedua, ketiga, kelima ini kan sudah mencerminkan langkah-langkah ya, step-step. Nah, ini sudah prosedur nih. Itu salah satu ciri yang paling gampang untuk dikenali. Ini sebuah teks prosedur apa enggak gitu ya. Ini yang lain pada kemana ya? Jangan-jangan saya ditinggal tidur nih. Yeah. Enggak kan? Enggak ditinggal tidur kan? Ya, alhamdulillah masih nyimak. Jadi itu ya ciri-ciri yang paling gampang kalau kita mengenali teks prosedur. Di teks ini tuh ada kata pertama, kedua, ketiga, ada tahapannya, ada langkah-langkah. Itu namanya teks prosedur. Terus apa lagi tadi ya ciri-cirinya? Ya, alhamdulillah nggak tidur. Ini tadi ya, teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, di contoh kita tadi ini, itu apa sih tujuannya? Untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita terkena tilang. Itu tujuannya, tujuan dari teks ini. Terus di teks ini juga ada langkah-langkah ya, seperti yang saya sebutkan tadi, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu paling gampang. Itu langkah-langkah. Terus dan paling penting nih, tadi saya jelaskan kalau di prosedur itu atau di langkah-langkah itu stepnya nggak bisa dirubah. Kalau dirubah udah beda lagi. Bukan beda lagi, udah emang nggak bisa. Artinya udah beda lagi. Kecuali kalau aturan ya, aturan memang kan punya beberapa tahap-tahap atau beberapa poin-poin itu masih bisa diubah-ubah. Tapi ketika kalau kita sudah masuk ke prosedur itu sudah nggak bisa dirubah. Contohnya di teks ini ya, pertama kenali si petugas. Saya balik nih, saya balik saya balik langsung. Pertama, terima atau tolak tuduhan. Nggak bisa, nggak bisa ya. Atau ada kejadian ya yang berhenti, saya tilang. Oh iya pak, saya kena tilang. Ada nggak ya kejadian kayak gitu? Atau gimana? Nggak, pasti nggak ada. Kita nggak bisa merubah prosedur ini. Atau contoh yang paling awal yang saya jelaskan itu tentang prosedur menggunakan setrika. Yang pertama yang saya sebutin itu pasti menancapkan setrika ke listrik. Kedua, menekan tombol on off. Ada nggak ya biasanya? Kalau setrikaan saya sih biasanya ditancepin langsung udah nyala ya lampunya, terus kita tinggal muter mau panasnya seberapa gitu. Nah, ketika mau saya balik prosedur itu nggak bisa berjalan. Kalau saya puter dulu, atur panasnya, terus saya setrika. Sampai sehari juga nggak bakal rapi-rapi itu baju saya, ya kan? Paling gampang diingat nggak kalau kayak gitu? Jadi teks prosedur itu langkah-langkahnya nggak boleh diubah ya, nggak bisa dirubah. Ketika dirubah sudah nggak bakal tercapai tujuannya. Bisa dipahami nggak? Gampang dipahami nggak? Beda lagi ketika kita menemukan sebuah teks nih, terus ada prosedur juga, terus ternyata kalau saya coba untuk merubah langkah-langkahnya, misal langkah pertama saya ganti ke langkah ketiga, oh ternyata itu bukan teks prosedur, itu namanya aturan.
Jadi bisa membedakan ya tentang yang aturan sama yang prosedur. Prosedur intinya langkahnya nggak bisa dirubah, jadi harus urut 1, 2, 3, nggak bisa dirubah-rubah urutannya tuh. Oh ini poin yang terakhir ya, penggunaan partisipan manusia secara umum, verba material dan verba tingkah laku. Nih, kita cari di dalam teks ini penggunaan partisipan manusianya secara umum. Terus verba material, verba tingkah laku, sama apa tadi? Konjungsi. Kita cari ya. Atau paling gampang oh ya, saya hampir lupa. Di teks prosedur ini biasanya mengandung banyak kalimat perintah. Kalimat perintah. Contohnya untuk di teks ini ya. Kita cari nih bareng-bareng nih. Atau saya aja yang nyari, mbaknya tidur. Oh enggak. Saya cari nih, saya yang bacain ya. Oh ini saya nemuin. Kalimat perintah yang pertama saya temuin ya di sini, kenali si petugas. Itu kan perintah. Terus di yang kedua, nah di kedua ini saya temukan, tanyakanlah apa kesalahan Anda. Itu kalimat perintah. Terus ini, pastikan tuduhan pelanggaran. Itu juga kalimat perintah. Terus nah ini, terima atau tolak tuduhan. Ini juga perintah. Perintah apa yang harus kita lakukan ya. Tuh. Ya nih, penting. Oh, ada yang mau saya tanya nih, penting nih. Babanya punya PDF materi bahasa Indonesia nggak ya? Aduh, saya ditinggal tidur beneran nih. Oh, Mbak Jana nggak ada ya? Nggak ada PDF-nya ya? Ya udah, kalau pas saya jelasin aja ya. Berarti saya ini. Uh, soalnya, soalnya di buku itu banyak banyak penjelasan yang apa ya? Yang lebih rinci, nggak apa lah saya jelasin. Kalau di sini ada nih, tadi kan saya sebutin kalau di, tapi udah disuruh pada download. Oh iya, mungkin sibuk kali ya Mbak Bunga ya, jadi lupa. Saya aja yang nggak sibuk sering lupa kok. Nggak apa-apa. Itu fungsinya kita masuk kelas biar saling ngingetin.
Jadi di sini itu, oh ini kalimat yang mengandung perintah. Kan tadi saya sebutin kalau salah satu ciri teks prosedur itu banyak mengandung kalimat perintah. Tadi di teks yang tadi sudah saya sebutin ya apa aja, kayak kenali si petugas, terus jangan serahkan STNK. Nah, itu kan sudah termasuk kalimat perintah. Nah, di sini ada kalimat yang mengandung perintah itu disebut kalimat imperatif. Imperatif, saya tulis ya, biar nggak lupa. Imperatif. Nih, itu kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Nah, menurut fungsinya, kalimat ini dapat diklasifikasikan menjadi kalimat imperatif, deklaratif, sama interrogatif. Tadi yang kayak kalimat imperatif itu kan kalimat perintah, kayak kenali si petugas, pahami kesalahan, pastikan tuduhan, itu termasuk kalimat perintah. Terus kalau saya tulis aja ya, kalimat deklaratif, satunya kalimat interrogatif. Ternyata belajar bahasa Indonesia itu kompleks ya. Ternyata kalimat juga banyak banget macamnya. Minggu kemarin saya jelaskan kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Nah, sekarang kita naik level nih. Kita belajar kalimat imperatif, macam-macamnya lagi nih. Soalnya dulu waktu saya sekolah itu, aduh, bahasa Indonesia ini kayaknya bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tapi kok susah ya. Ternyata seperti ini nih. Ya, kalimat imperatif itu tadi kalimat perintah. Kalau kalimat deklaratif itu kalimat yang berisi pernyataan. Kalau kalimat interrogatif itu kalimat yang berisi pertanyaan. Mbak Sukamti nih telat, nggak apa-apa Mbak, nanti kan bisa ngelihat link, nanti saya kasih link ya untuk video ini. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Kalau deklaratif itu kalimat pernyataan. Terus kalau kalimat interrogatif itu kalimat yang mengandung pertanyaan. Pertanyaan. Pasti udah bisa membedakan ya, mana kalimat perintah, mana kalimat pernyataan, mana kalimat pertanyaan. Soalnya tadi waktu saya minta tolong dicontohin kata yang tetapi, udah banyak tuh yang ngasih, udah pintar-pintar bikinnya, udah jago. Kalau kalimat perintah tadi, kalau dari teks contohnya itu kayak kenali si petugas gitu ya. Kalau kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan. Kalau yang dari teks itu pengendara terkena tilang mengenali petugas yang memberikan tilang. Kalau pertanyaan interrogatif itu kalimat interrogatif itu kalimat yang mengandung pertanyaan. Apakah Anda mengenali petugas gitu ya. Sejauh ini ada yang ditanyain nggak?
kapan sih teks prosedur itu dibilang teks prosedur sederhana atau teks prosedur kompleks gitu. Nah, di sini nih, itu tergantung dari langkah-langkahnya sendiri. Apakah langkah-langkahnya itu sederhana, sedikit, atau banyak. Contoh, kalau misal tadi yang menggunakan setrika, itu kan langkah-langkahnya cuma berapa ya? Pertama, nancepin setrika ke listrik. Kedua, putar, atur suhunya. Ketiga, ya udah setrika ke baju. Cuma 3. Nah, itu termasuk kalau kita bikin kalimat dari prosedur setrika tadi, itu termasuk prosedur sederhana. Nah, kalau yang kompleks ini, yang ini tadi ya, contohnya ada 5 tahap nih. Yang contoh di sini yang kena tilang. Selain itu, teks prosedur kompleks ini biasanya setiap langkah itu memiliki langkah di dalamnya. Paham nggak ya? Kayak ini, kayak kayak ini yang kelima nih. Di prosedur yang kelima, ini ada 2 sub langkah lagi. Maksudnya langkah di dalam langkah. Kalau kita menerima, itu langkahnya apa? Kalau di sini disebutin ya, kalau apabila menerima tuduhan, berarti kan harus bersedia bayar denda ke bank. Sedangkan kalau kita menolak, berarti kita harus mengikuti sidang. Nah, di dalam langkah kelima itu ada langkah selanjutnya. Nah, ini kenapa disebut teks prosedur kompleks sama sederhana. Jelas ya? Udah pada ngantuk nggak ya? Udah makin sepi nih kesini nih. Alhamdulillah belum. Nah, ini saya mau ini ada contoh soal nih. Ya, alhamdulillah belum ngantuk. Kalau belum ngantuk, saya punya ini. Punya mainan, bukan mainan. Punya contoh soal. Kita coba. Pada bisa lihat slide saya nggak ya? Bisa ya, tadi bilang bisa. Saya mau tahu nih, minta tolong. Ini kan di teks yang saya kasih nih cara membuat botol kaca. Ini tuh masih acak-acakan. Maksudnya nggak urut langkah-langkahnya. Padahal kan tadi saya jelasin kalau teks prosedur itu langkah-langkahnya harus berurutan. Kalau nggak berurutan pasti nggak bisa. Nah, sekarang saya mau minta tolong. Bukan minta tolong deh ya. Tugas biar dapat nilai nih. Langsung dijawab aja di sini, nggak apa-apa. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kalimat. Saya minta tolong diurutin biar jadi teks yang benar, langkah-langkahnya yang benar. Ini masih ada 20 menit ya, waktu 20 menit ya. Bisa langsung dijawab lah. Urutan yang benar adalah gitu. Saya kasih waktu ya. Ada berapa orang sih di sini? Ada 9 orang ya. Nggak apa-apa salah, nanti kita bisa bahas barengan. Kan kemarin waktu pertemuan pertama saya jelasin ya, kalau kehadiran cuma 10% dari penilaian. Tugas berapa tugas ya? Tugas 25 gitu ya. 30. Oh ya, kehadiran kan cuma 10% dari penilaian, tugas 25%. Terus
UTS-nya 30%. Berarti kan berapa? 55, 65. Yang 35 UAS. Tuh. Nanti kalau saya kasih tugas terus ngerjain, kasihan nanti mbaknya kan sibuk. Kalau dikumpulin besok, sekarang aja nih kan mumpung lagi online, mumpung lagi belajar kita. Terus nanti biar kita langsung bahas bareng. Masih ada waktu berapa? 18 menit. Yuk, saya minta tolong buat diurutin. Ini kan gak urut nih cara membuat botol kaca dari A sampai H. Saya pengen tahu urutannya yang bener kayak apa. Langsung jawab di situ aja, nggak pernah langsung jawab, maksudnya langsung jawab urutan pertama itu misal A B C D atau B C D E atau F A B atau gimana. Saya kasih waktu 10 menit ya. Sambil saya bacain nih. Cara membuat botol kaca. Mbak Ani jawab F. Maksudnya apa nih? Yang maksudnya yang lengkap mbak, urutan pertama itu apa? Misal E, F, G atau B, C, D gitu mbak ya. Nah ini mbak Feni udah jawab. Saya tulis dulu ya biar nggak lupa nanti. Ini baru 2 yang jawab, Mbak Feni sama Mbak Ani. Yang lain pada kemana nih? Ayo, jangan tidur dulu mbak, masih ada 16 menit nih sayang. Sambil saya bacain ya. Cara membuat botol kaca. Poin A. Setelah itu, campuran adonan itu dibentuk menjadi botol dengan cetakan. Poin B. Kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan. Poin C. Akhirnya, botol-botol itu siap untuk digunakan. Poin D. Selanjutnya, untuk memperkuat kaca botol-botol tersebut, botol-botol itu dipanaskan kembali lalu didinginkan. Pertama, ketiga bahan tersebut dicampur secara proporsional. F. Kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. G. Kemudian campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. H. Lalu adonan kaca diproduksi. Nah ini udah 4 orang nih yang jawab nih. Nanti saya kasih waktu 10 menit ya. Iya, diganti boleh Mbak Feni. Boleh sebelum saya
uh, waktunya saya tutup, nanti boleh diganti jawabannya. Nanti kita bahas bareng di 10 menit terakhir ya. Masih ada waktu 3 menit lagi nih. Satu menit lagi ya, habis itu saya tutup ya. Ini ada 9 orang ya yang ini ya, yang udah 10.50 nih. Udah saya tutup ya. Kita bahas bareng-bareng. Cara membuat botol kaca yang benar. Tadi kan saya jelasin teks prosedur itu gimana. Pertama kita harus nyebutin dulu tujuannya apa. Di sini kan tujuannya untuk membuat botol kaca. Nah, kita cari nih di poin-poin ini mana sih yang kalimat yang menyebutkan tujuan, yang menjelaskan tujuan dari teks ini, yaitu membuat botol kaca. Oh, suaranya kecil banget ya. Aduh, kayaknya saya harus ganti ini nih, ganti headset. Nanti minggu depan lah. Ini ya, saya ulangin lagi ya. Tadi kan teks prosedur itu kan berisi tentang langkah-langkah untuk memenuhi suatu tujuan. Jadi langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan. Di dalam teks ini, pertama kali yang harus kita sebutkan itu tujuannya apa. Kalau di ini kan, di tugas ini kan membuat botol kaca.
Kita cari nih dari poin-poin ini mana yang menyebutkan, yang menjelaskan tentang tujuan itu. Kita cari dulu ya jawabannya. Nah, ini udah pada bisa nih. Udah pada pinter. Kebanyakan kan jawabannya pertama itu F. Saya baca ya, F. Kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini benar. Di sini disebutkan kaca untuk botol. Nah, tujuannya kan kita untuk membuat botol kaca kan. Jadi di sini sudah memenuhi syarat ya. Tujuannya sudah disebutkan. Jadi ini poin pertama, F. Saya tulis ya di sini, ini F. Nah, setelah itu kita cari. Tadi kan kaca untuk botol dibuat dari ini menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Nah, di dalam kalimat ini sudah disebutin langkah-langkah sebagai berikut. Sudah jelas ya, berarti kalimat setelah ini tuh harus ada kata urutan. Bisa pertama, kedua, ketiga. Nanti kita cari nih, ada nggak kalimat pertama? Nah, poin E kan sudah jelas ya. Pertama, ketiga bahan tersebut dicampur dengan proporsional. Ya maaf tadi barusan internet saya hilang. Maaf. Tadi saya jelasin yang F ya. Setelah itu kita harus cari pertama, kedua, kata-kata yang menyatakan tahapan. Seperti pertama, kedua itu menyatakan tahapan ya, urutan. Berarti kan ini sudah jelas. Pertama, berarti kan kita tulis nih setelah F itu E. Kok urut. Habis itu apa? Pertama, ketiga bahan tersebut dicampurkan secara proporsional. Terus kita cari, ada nggak ya kedua di situ? Kita cari nih di sini. Oh ternyata kedua nggak ada. Tapi kan kata kedua bisa diganti dengan kata konjungsi tadi ya yang sudah saya jelaskan ya. Kata yang konjungsi waktu tadi setelah, sebelum, lalu, kemudian. Nah kita cari di situ setelah langkah pertama. Apa ya di sini ada kata lalu, di poin H itu ada lalu, di poin G ada kemudian, di poin A ada setelah itu. Mana nih yang paling tepat? Nah, banyak yang jawab A. Kita ini nih. Setelah itu, campuran adonan itu dibentuk menjadi botol dengan cetakan. Ya. Atau ini, kemudian campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. Mana nih di antara A sama G yang paling tepat nih? Dicetak dulu apa dipanaskan dulu ya? G dulu ya. Karena kan kalau kaca itu kalau dicetak dulu enggak ya, kan harus dipanasin dulu, dia meleleh, komposisinya tadi itu meleleh baru bisa dicetak ya. Berarti G dulu ya. Jadi urutannya E, F, G. Kita udah dapat 3. Setelah G, kemudian campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. Nah, setelah itu baru kita cetak. Setelah itu, campuran adonan itu dibentuk menjadi botol dengan cetakan. Berarti kan A. Sip. Setelah A, apa nih? Setelah itu, campuran dibentuk dengan cetakan. Nah, apalagi setelah A ini apa nih? Setelah itu, terus yang paling cocok nah ya, terima kasih Mbak. Ya benar, B. Kadang-kadang pecahan kaca ditambahkan. Sip.
udah pada pinter nih ya, alhamdulillah. Habis gitu kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan. Terus setelah itu apa nih? Setelah B, ada jawab D. Selanjutnya, untuk memperkuat kaca botol-botol tersebut, botol-botol itu dipanaskan kembali lalu didinginkan. Sip. D. Terus setelah itu apa nih? Setelah D, selanjutnya belum C dong. Ada H dulu ya. Kalau C kan akhirnya, berarti kan kalau C itu emang terakhir karena akhirnya ya, berarti kan emang dia di posisi yang paling akhir. Berarti sebelum itu ada ini kita punya satu kalimat lagi. H terus C, benar. Sip. H terus C. Sudah deh, jadi prosedur. Urutannya F, E, G, A, B, D, H, C. Nah, terus bisa nggak sih kalau urutan-urutan ini kita ganti urutannya? Nggak bisa, nggak bakal jadi kaca. Nah, ini berarti teks prosedur ya, karena urutannya nggak bisa kita ganti. Ketika kita ganti, contoh kita panaskan dulu. Apanya yang dipanaskan? Kan kita harus tahu posisinya, komposisinya apa tadi, pasir, batu gamping, dan abu soda itu kan. Berarti kan intinya nggak boleh dibolak-balik ya urutannya. Bukan nggak boleh, nggak bisa, emang nggak bisa. Udah ini saklek, nggak bisa dibolak-balik, itu teks prosedur. Tuh, kita udah dapet nih semua. Tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih udah nyempetin waktunya buat belajar bareng. Iya, nggak apa-apa Mbak Ika, terbalik kan udah dicoba. Kita kalau nggak salah, nggak tahu di mana, nggak bakal belajar. Jadi orang salah itu wajar, tapi juga nggak boleh salah terus ya. Kalau nggak salah nggak belajar. Udah, saya akhiri ya. Terima kasih untuk mbak-mbaknya udah nyempetin belajar bareng. Dari sini tadi kita dapat ilmu ya, gimana kalau kita kena tilang, prosedurnya. Jangan lupa apa tadi yang kita belajarin bareng. Kalau kena tilang, ingat prosedurnya, jangan mau yang iya aja gitu ya. Udah tahu prosedurnya, mbak-mbaknya bisa ngomong ke pak polisinya, bisa, saya ini pak, jangan mau kalau di apa ya namanya, kasarannya dibodoh-bodohin, jangan mau lah, karena kita udah belajar gimana prosedurnya. Itu intinya kita belajar, dari belajar terus tahu.